Menjelang Lebaran ini, pasti banyak yang merasa jengkel dan sambat. Kenapa? Mudik yang adanya hanya setahun sekali itu kok dilarang lagi. Mungkin jenengan, koncon jenengan, ada yang grundel. Kalau di berita itu, kan pemerintah ngakunya penanganan COVID sudah baik, sudah bagus, kasusnya menurun terus. Lah begitu mau Lebaran kok malah mudik dilarang. Padahal kemarin kan sudah ada yang disuntik vaksin sampai 2 kali loh. Lah terus apa sebenarnya faedahnya disuntik vaksin kalau pulang ke rumah saja dibatasi? Ada juga koncon jenengan yang Masya Allah galaknya minta ampun. Kalau nulis komentar di medsos, peraturan opo kuwi? Kalau yang dikhawatirkan kerumunan dan penularan, lah kenapa tempat wisata dibuka? Kenapa sekolah, kantor, pasar, mal, swalayan, tempat wisata, semuanya kok dibuka? Itu malah jelas-jelas sangat membahayakan dan sumber penularan. Masa yang dilarang kok cuma mudik? Alah, begitulah kalau koncon jenengan itu grundel dan cenderung misuh. Wono sing ngomong belgedes, kampret, cebong, macam-macam pokoknya. Lanjut kita, sekarang sebelum saya cerita, ngunjuk rien. Kaya koncoku kae lho diseruput. Nah, kalau sudah minum gitu kan pior, padang pikirannya. Enak diajak ngomong, penak diajak rembugan. Jadi begini, sing larang mudik ki ya sapa? Mudik itu boleh, silahkan, monggo. Ajak anak, istri, saudara, atau siapapun untuk mudik. Tapi mudiknya virtual saja. Eling-elingen, virtual saja. Seperti tahun lalu, saya masih ingat betul bagaimana rasanya meminta panjenengan semua untuk tidak mudik pada tahun lalu. Betapa susahnya kondisi kita di masa-masa awal pandemi. Setiap hari selalu saja ada saudara-saudara kita yang masuk rumah sakit. Hampir setiap jam, ambulan berseliweran di jalan. Penggali kubur bekerja siang malam. Teman-teman tenaga medis bukan hanya berjuang menyelamatkan, tapi juga berguguran. Siapa sih yang mau kehilangan saudara? Siapa yang rela kehilangan orang tua? Kita ini sangat berpotensi jadi penyebab kematian 1, 2, puluhan, bahkan ratusan nyawa. Ini bukan soal tradisi atau agama. Bukan soal suku atau negara. Tapi menyelamatkan 1 nyawa saudara kita jadi jauh lebih penting dari segalanya. Masih ingat nggak kata Gus Dur? Di atas politik itu ada kemanusiaan. Saya mau nambahi, di atas politik, tradisi dan kebudayaan itu ada kemanusiaan. Dan berdiam diri, tidak bepergian, tidak pulang kampung, adalah laku kemanusiaan kita saat ini. Ya, kita hanya cukup berdiam diri di rumah untuk tidak memperumit masalah di tengah wabah. Mungkin jenengan pernah dinasehati simbah buyut. Nduk, wong urip iku aja nggugu karepe dhewe. Kabeh wis ana sing ngatur. Tapi yen kabeh melu ngatur, ya enten ana gelem. Maka ketika kemarin di Kabupaten Pati dan di Kota Semarang contohnya, ada warga yang nekat mudik dari luar daerah. Ya Allah, bukan hanya 1, 2, atau 3 orang yang tertular corona, tapi puluhan orang dan akhirnya 1 kampung harus diisolasi. Yen wis kedaden ngono iku,
lak yo kriwian dadi grojogan, geguyon dadi tetangisan toh. Coba itu lihat bagaimana India hari ini. Isine mung wong tetangisan. Ratusan ribu orang tertular setiap hari, bahkan gampang banget kita melihat orang tergeletak di pinggir jalan-jalan. Mayat berserakan di tempat pembakaran karena saking banyaknya. Ketatnya peraturan dan kejamnya polisi India ketika operasi ternyata tidak membuat warganya patuh dan takut. Kabeh dong gampangke. Semua meremehkan dan menyepelekan protokol kesehatan. Pakai masker males, kumpul-kumpul dan bepergian semau-maunya. Dan yang lebih ngegirisi, 3 juta orang di sana justru berkumpul tumplek-blek. Dadi siji menggelar acara tradisi di Sungai Gangga. Anda tahu akibatnya? India sekarang ngeri sekali. Kalau bisa memilih, siapa yang mau memilih pandemi? Maunya kita ya hidup tentrem, aman, sentosa. Bergas waras, wiris, rezeki banyak, halal dan barokah. Tapi kan yang ngatur kehidupan bukan kita. Kita ini kan sak dermo mampir ngombe, disangoni awak, ati lan pikiran. Makanya ayo jogo awake dhewe lan sedulur-sedulur. Gunakan hati lan pikirane. Kita kan sudah tahu apa yang mesti kita perbuat di masa pandemi ini agar semua sehat dan selamat. Kalau hati dan pikiran kita sudah tahu bahwa mudik itu akan menimbulkan kerumunan dan berpotensi sangat besar menularkan corona, ya ayo kita tinggalkan. Godaan untuk menentang pasti ada. Tapi ayo kita lawan biar semua aman. Ini adalah saat yang tepat untuk kita bisa segera keluar dari pandemi.